Kadang-kadang saya pun juga merasa resah mas, bocil asal komen asal gini gitu. Ya kan, sampai aku keluar lokasi ini dicegat sama tim pantauku, jadi aku langsung diculik, Dievakuasi itu saking banyaknya orangnya itu, wah itu gila lagi itu. Apalagi ini sepengalaman saya, memang kayak yang ikut gitu yang jadi hater malah justru biasanya kreator sendiri mas, sesama kreator. Nah lucunya tuh yang seperti itu teman-teman. Oke, selamat malam guys, selamat datang di Pokmin, podcast kreator miskin. Anjay. Kenapa namanya Pokmin guys? Jadi aku jelaskan dulu ya, dari video yang pertama Pokmin kemarin itu kita memang tempatnya seadanya, bahkan alatnya pun juga seadanya coy. Jadi gini ya, mohon dimaklumi ya, karena kita kreator miskin coy, bukan yang bermodal gede ya, belum punya studio, belum punya apa ya gitulah. Dan bahkan tamunya aja kalian juga pasti sudah pernah lihat nonton ini. Itu toh ya toh. Kita kan belum punya kenalan banyak mas. Iya. Gitu. Jadi kita mulai aja. Topik malam ini kita cuman berbicara tentang ini nih, Mas TS yang sebagai Ghoster Semarang guys. Jadi ini aku tujukan untuk Ghoster Semarang ya. Langsung mulai aja ya, langsung ke pertanyaan pertama, Mas. Kalau di Ghoster Semarang itu momen terseramnya apa mas? Pernah mengalami nggak sampean sebagai hostnya mas? Kalau mengalami sih hampir sering ya, karena Hampir sering ya? kita kan tiap malam juga eksplor. Tiap malam itu mas? Kita jam 7. Nah, Oke, biasanya itu mungkin sebagian orang itu menganggap di jam-jam segitu itu masih apa ya, masih sore ya, masih sore. Iya, mungkin kesannya juga masih belum gitu. Cuma kan yang aku alami di lapangan ya seperti itu gitu loh. Ada yang aneh-aneh pasti ya. Nah, Tapi mas, saya tuh pernah dengar kata-katanya siapa ya? Aku lupa itu. Kreatornya cukup besar sih mas. Mungkin itu juga pernah main di TV kayaknya. Jadi jam-jam yang katanya lebih serem itu malah di jam-jam menjelang sore mas. Nah, Sandekala Itu katanya lebih serem coy. Jadi ya Mas TS ini mengalami hal-hal aneh itu malah di jam-jam segitu ya mas ya. Nah, gitu. Malah itu kan pernah ya. Awalnya aku sama teman-teman ini bikin yang namanya Ghoster Semarang. Itu jam tayang awal pertama itu Sandekala mas. Malah Sandekala ya mainnya? Sandekala. Oh. Jadi sebelum maghrib, benar-benar dari apa ya, kayak suasana senja mau ke malam. Perubahan. Nah, perubahan. Dan katanya kan kalau dari Sandekala itu kan gerbang-gerbang apa sih gaib ya katanya ya. Itu mulai terbuka katanya. Nah. Cuman aku kan juga nggak tahu tuh bener atau enggaknya. Jadi terus ada yang pernah nampak gitu mas, atau bener-bener sampai kelihatan di kamera atau nangkep apa gitu, pernah nggak mas? Pernah ya sekali ya. Jadi ini cerita yang pertama sih ya. Itu pas itu aku explore itu di hutan jati mas. Hutan jati ya. Nah, ya, hutan outdoor, jati. Coy. Jadi itu jalur dulu digunakan buat ngetrail. Buat ngetrail. Trabas itu ya. Trabas. Nah, terus waktu itu aku live Sandekala itu, ya kan. Sebelum kamera itu on. Ya kan, sebelum aku mulai live. Jadi pas aku masuk ke lokasi, entah aku nggak tahu sih, entah halusinasi atau apa, tapi aku kayak ngeliat kayak bayangan gede banget itu sepon jati ya. Wah, berdiri. Itu tinggi berarti tuh. Tinggi. Iya, sebelum aku mulai explore itu. Buset. Berarti live pun juga belum mulai ya itu ya? Belum mulai. Jadi aku benar-benar baru datang, aku lagi prepare ini mau buat live. Nah, di situ aku ngeliat nih ya kan, karena kondisinya ini udah remang-remang, udah agak gelap ya kan. Jadi ya gitu, aku ngeliat kayak sosok tinggi, gede, hitam, dan tingginya itu hampir sepohon jati itu. Jadi memang mas, kadang kalau kita Sandekala ya mas, sampean pernah ngerasa nggak sih kalau ternyata ada yang lebih gelap daripada terasa malam mas? Jadi memang Sandekala itu kenapa kok kerasa lebih gelap? Karena mungkin orang-orang
baru mulai nyalakan lampu kali ya mas ya, mungkin ya. Dan makanya itu kerasa lebih gelap dan lebih mencekam menurutku sih, apalagi kalau di outdoor ya. Dan tempatnya terkenal dengan penampakannya coy, wow ngeri itu. Terus yang kedua gini mas, aku juga pernah ngalamin tuh, malah ini kayaknya kayak sama sampean. Oh sama aku ya dulu ya. Nah masih inget nggak? Ini Pas, yang mana nih? Pas kita explore di bekas pabrik, pabriknya pabrik apa ya? Pabrik karet apa ya? Oh pabrik karet. Oh iya ingat. Iya ingat itu. Nah. Ngeri itu ngeri sih, cukup ngeri sih. Nanti aku videonya ada di tempatku juga, itu Ghoster Semarang pertama kali uji nyali di tempatku. Nah, itu. Nanti tak kasih gitu. Nah sebelum explore kan sampean udah denger lah kayak cerita-cerita tentang itu, dan jadi, itu kan memang dulu pernah digunakan buat apa ya, kayak dari stasiun TV ya kan. Iya. Dari stasiun TV buat acara uka-uka apa di mana ya, kan kita sebut saja coy. Mr. Tukul Halan-Halan. Ya itu. Dulu tempatnya pernah dipakai itu ya, sampai katanya krunya nggak berani nggak jadi apa nggak jadi ya, batal ya karena saking seremnya di lokasi itu coy. Ngeri itu. Nah itu aku awalnya ya mungkin ya berpikir positive thinking lah ya, karena udah terbiasa ekspor ya kan. Terus kita harus positive thinking dulu kan. Nah terus habis kita udah mau mulai kurang berapa menit kan udah kayak diceritain yang macam-macam ya. Udah banyak cerita itu. Wah ngeri itu. Bahkan sampai penjaganya itu coy. Penjaganya itu sampai cerita. Itu memang tempat itu memang bener-bener terkenal angkernya men. Bahkan sampai orangnya, ada orang jualannya itu ya, ibu ya waktu itu ya. Itu ada ibu-ibu jualan itu juga cerita. Bahkan itu di 5:30 sore teman-teman. Itu cerita ada yang datengin warungnya katanya di sebelahnya, cuman begitu dijualin orangnya hilang. Itu lucu sih ya? Pembeli fiktif men, gila men itu gitu. Itu ngeri sih itu kejadian itu ngeri banget sih mas, itu inget aku mas itu masih keinget mas sampai sekarang. Masih keinget itu. Jadi memang aku posisi itu udah live. Kalau tadi kan sebelum live ya kan? Kalau ini udah mulai live. Ini sekitar 15 menitan lah. 15 menit aku jalan, belum masuk ke ruangan pabrik yang buat produksi ya kan. Nah ya pertama awalnya itu tak kira cuma perasaanku aja ya kan. Ada suara gede banget, ada geraman gede banget kayak geraman singa mungkin ya mas. Kayak geraman singa itu ya, gede banget dari ruang tempat produksi. Nah terus tapi apa namanya, kayak penontonku yang di live streaming ini ngomong semua juga, dia denger ngetik semua. Ya berarti ya? Itu ya. Komentar semua di live streamingku ya kan. Suara bang geraman kenceng banget. Lah itu masih bikin penasaran sih mas, jujur. Penasaran aku sama penasaran. Sampai sekarang itu benar-benar kejadian itu men, itu benar-benar bikin penasaran coy. Soalnya sampean denger, penonton juga ikut denger ya kan. Dan kita bener di situ Ghoster Semarang, aku saksinya sendiri coy. Jadi memang itu benar-benar sendirian ya mas masuk ke situ tuh. Jujur aja ngeri sih tempat itu sih. Bahkan di vlogku yang salah satu member Ghoster Semarang coy, uji nyali Mas Ucup itu pun agak diganggu. Iya ada gangguan. Ada gangguan itu endingnya. Pokoknya nanti videonya tonton aja lah, nanti aku sematin ya gitu. Itu ngeri itu men. Sumpah, aku nggak tahu itu anomalinya ngeri juga sih. Bahkan itu kan kameraku waktu itu aku masih pakai CCTV yang ada sensor geraknya mas. Sensor geraknya tuh seingatku waktu ngediting dia gerak mas, berat gitu. Gerak. Jadi sensor geraknya mendeteksi sesuatu yang ada di sebelah gitu mas. Itu ngeri mas, jujur aja itu ngeri sih. Itu kejadian ngeri sih, itu serius aku nggak bohong. Benar-benar menguji mental. Bahkan sampai krunya itu aja, krunya Mr. Tukul jalan-jalan aja sampai katanya nggak kuat coy. Itu satpamnya loh ya yang ngomong loh ya, bukan saya. Bukan kita, itu satpamnya. Itu wah ngeri sih. Tapi kita datang ke sana aja memang tempatnya udah kerasa ya. Udah kerasa. Terus. Itu wah ngeri sih. Pengen dapat sekali lagi kayak gitu karena rasa deg-degannya apa ya mas, kalau buat aku ya mas ya, rasa deg-degannya itu, rasa berdebarnya itu gitu loh. Pengen mengulangi lagi ke tempat itu, tapi sayangnya
Aku nggak tahu ya perizinan masih dibolehin atau enggak ya, karena kan infonya tempat itu mau diaktifin lagi coy gitu. Gila sih Mas, memang itu aku pertama kalinya mencoba keberanian salah satu member Ghoster Semarang coy. Dan langsung ada sesuatu, langsung dikasih jackpot main. Gila emang lokasinya aneh sih Mas memang. Ya itu kadang ada sebagian yang memang kejadian itu nggak sengaja kerekam kamera. Memang kadang nggak sengaja ya. Kadang sebelum kamera ini on juga dia muncul. Kadang memang gitu sih. Terus kayaknya aku masih ingat Mas. Gimana? Waktu pertama ini pengalaman gue ya Mas di makam. Oh makam ya? Ih ngeri juga tuh makam tuh. Aku nggak tahu itu ya kan. Baru berapa hari itu kan ada yang makamin ya. Ada yang meninggal ya. Ada yang meninggal ya. Nah awalnya ini kan kalau nggak lihat secara langsung kan dulu kan nggak percaya Mas. Iya kan. Kalau Jumat Kliwon ini di situ memang angker katanya ya, ada gini ya kan. Ceritanya kan seperti itu ya. Nah itu kan mulai aku tertantang gue apa iya sih ya kan. Aku benar cobalah. Benar. Karena aku di situ belum percaya karena belum lihat sendiri ya kan. Aku nekat masuk ya kan. Belum lama itu Mas aku live. Baru aku nyepil ada keranda di situ. Oh, ada keranda mayatnya ya? Ada keranda dan apa namanya? Pas keranda itu ada kerandanya getar Mas. Serius Mas itu. Itu bener-bener dek gitu ya Mas. Jadi bener-bener itu getar dan penonton ini lihat semua. Ya mungkin kalau orang yang nggak tahu ya, orang yang nggak percaya mungkin dikiranya itu settingan. Padahal aku tahu sendiri men, Ghoster ini kalau masuk sendirian coy. Iya. Terus kedua itu dulu aku explore cuma sama Mas Ucup itu. Sama Mas Ucup berdua-dua berarti. Dan Mas Ucup itu kan dia mantau, jaga motor kayak gitu. Jaga motor itu. Tempatnya bener-bener ekstrim berarti ya kuburannya ya. Sebelah makam itu, sebelah keranda itu, ini makam yang baru. Oh gitu. Barusan itu berarti. Aduh. Itu Mas. Nah, itu. Lah dari situ aku udah mulai kadang-kadang kalau kita explore ini kalau rasa takut nih masih kayak kebayang terus karena memang ada kejadian kayak bikin gitu. Sugesti men, bikin sugesti. Jadi gitu. Memang seperti itu men. Jadi ini nanti kalau ada yang nonton dan penasaran pingin ikut explore ya, ini terutama yang di area Semarang, kalau kalian nggak percaya silahkan datang, aku uji coba coy. Bener nggak Mas? Ya bener. Kita uji coba ya. Kalau ada yang nggak percaya, silakan. Kamu percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi inilah yang dialami Ghoster Semarang, coy. Kalau kalian mau nyoba, silahkan datang. Terutama yang di Semarang nih. Oke, jadi gitu aja Mas pertanyaannya Mas. Simpel aja. Jadi kejadiannya dari Ghoster Semarang seperti itu teman-teman. Terus ini pertanyaan yang kedua nih Mas. Pastinya kalau live, apalagi di aplikasi TikTok, gitu, terkenal dengan aplikasi kera Mas katanya Mas. Kera S ya. Jadi apa ya, sampean pasti dapat lah namanya haters pasti ya. Terus orang-orang yang suka nyepam atau lah gitu. Kamu menanggapinya gimana Mas? Menyerang, apakah harus menyerang mereka balik atau cuma membiarkan Mas? Yang pertama ya, kita kan saring dulu nih Mas. Semua hater kan nggak sama. Iya, semua hater nggak sama sih. Ada yang hater itu dia cuma apa ya, pengen nguji si hostnya ini, ya kan? Bahkan hater juga kadangkala itu spender yang menyamar jadi hater. Oh ada ya Mas, kayak gitu Mas? Ada banyak. Kalau di dunia live streaming nggak gitu ya? Jadi buat ngetes ini hostnya ini kayak gimana sih orangnya ya kan? Kalau dikasih hater kayak gimana ya kan? Kesabarannya sampai mana? Oke. Terus kedua, hater yang apa ya, dia terdoktrin dengan konten orang lain. Ya biasanya itu yang sering masuk tuh, ya kan? Jadi sering masuk itu. Hater itu dia pertama kali nonton itu nonton yang mungkin kayak
apa ya, yang hiburan lah, sifatnya hiburan. Sifatnya hiburan. Sifatnya hiburan, kayak ada penampakan yang jelas kayak gitu ya. Mungkin demitnya kelihatan, coy. Nah, itu jadi menyamakan ketika kita live disamakan sama yang sebelum dia nonton itu. Oh, ya kan? gitu ya ceritanya ya. Itu ada. Nah, kalau gitu, kalau tanggapanku sih udah tak biarkan aja ya. Tak biarkan ya, mungkin orang itu kan belum tahu semua. Iya, konten sih, ya kan. Bener-bener. Gitu. Tapi ada nggak Mas yang sampai istilahnya ngedoxing Mas? Jadi ngedoxing itu, oh ini aku tahu lokasinya, ini lokasinya sini, terus sampai disamperin gitu. Pernah, Mas. Pernah ya? Pernah. Gimana itu ceritanya itu? Jadi gini, Mas. Ada yang sampai over, maksudnya over kayak apa ya, keterlaluan lah. Keterlaluan banget ya. Jadi memang bener itu orang itu memang mau iseng. Oh memang mau iseng ya. Wih. Dia nggak kenal tapi tahu lokasi itu gitu. Nggak kenal, nggak pernah nonton juga, baru sekali itu nonton, terus dia niat iseng. Nah, di lokasi ini bilang apa ya, pertama ya itu aku tahu lokasinya Bang, ya kan. Terus nggak lama ada orang kayak ngelemparin pakai batu kecil itu. Oh, ngelemparin batu ya. Diisengin itu ya. Buset. Tuh lah, dicari sama tim pantau ini kan banyak. Pas itu tim pantau banyak, dicari muter nggak ketemu dia. Terus ada juga yang kemarin nih Mas, ada kejadiannya sama kayak gitu. Sama gitu. Tapi apa anehnya, lucunya gini, dia habis ngelemparin batu, langsung dia komen di live, maaf ya Bang, itu saya. Loh, kok gitu sih? Itu hater goblok. Tapi menurutku itu seru gitu. Tapi lucu memang Mas. Kadang memang orang itu kalau mau nge-hit memang lucu ya. Aneh-aneh. Sifatnya tuh lucu-lucu memang. Kadang itu ada sih kayak gitu ya. Anjir. Gitu. Yo, itu ya anggaplah bocil iseng ya. Bocil iseng. Biasanya memang bocil iseng. Terutama di TikTok banyak kali bocil ya Mas ya. Banyak banget ya. Pengguna bocil itu apa ya? Banyak lah. Kadang saya pun juga merasa resah Mas itu. Bocil asal komen, asal gini gitu. Karena live-ku itu kan nggak dibatasi Mas. Jadi nggak dibatasi ya, khusus untuk 18 plus. Jadi untuk semua kalangan yang semua audien usia lah. Gitu. Tapi memang lucu Mas. Kadang memang kayak gitu Mas. Kalau aku sendiri Mas, aku pernah ngalamin Mas. Jadi aku waktu itu nge-vlog sama teman gitu. Di sebuah rumah di tengah-tengah kebun Mas itu. Jadi kita ke sana itu memang kondisinya sepi Mas waktu itu. Tiba-tiba pas aku bikin perizinan nih, ada bapak-bapak ronda. Awalnya aku kira cuman 2 orang toh yang akan paling ngawasin lah gitu. Enggak Mas, sekampung keluar semua. Lah ini kalau sekampung keluar, bayangin ya teman-teman. Jadi rumahnya tuh nggak begitu besar, 2 lantai memang. Terus yang di luar itu pada ngobrol Mas. Jadi waktu aku vlog, semuanya nonton, semuanya ngobrol berisik. Jadi wah gila, suara luar masuk semua Mas. Ini jadinya gimana videonya? Itu ada sih, itu tak upload Mas videonya. Kejadian lucu itu tak upload Mas. Sampai akhirnya saking bingungnya aku mau bikin temanya apa, explore-nya, ya udah aku wawancarain bapak-bapaknya aja. Gitu akhirnya. Itu pernah itu aku main. Dikerubung satu kampung Mas, buset. Gila itu Mas. Sama, aku juga gila pernah itu, Mas. Pernah itu, pengalamanku pernah. Jadi kayak aku itu apa namanya kan waktu itu di akunnya temanku. Aku bantu di situ cuma nge-host doang ya kan beberapa bulan. Ya kan karena memang akun itu udah apa ya udah gede. Banyak penggemar lah orang itu. Ya kan sampai aku keluar lokasi ini dicegat sama tim pantauku. Jadi aku langsung diculik, dievakuasi itu saking banyaknya orangnya itu. Wah itu gila lagi itu, apalagi kalau udah punya nama Mas. Wah ngeri itu, karena di situ kan orang-orang ini kan nggak tahu siapa aku ya. Taunya kan cuma dia ngelihat suaraku lah ya ekspor ya kan, nggak tahu orangnya seperti inilah. Itu kan memang aku privasi ya kan, jangan sampai orang itu tahu aku gitu loh. Taunya cuma di sosial media aja ya kan. itu serem sih, itu serem sih. Evakuasi aku Mas, benar-benar sampai di apa namanya digerukupin pakai sarung ya kan, pakai motor digonceng. Wah itu udah kayak artis ya Mas ya. Cuma kan apa ya,
kayak aku sendiri kan kayak kalau Iya, orang main kremen kayak iya, gitu kurang nyaman lah. kurang nyaman memang. Kurang Memang nyaman jujur kalau aja saya kalau aku kalau ngonten banyak yang nonton gitu, Kurang apalagi nyaman. kalau warga sekitar ya mas, pasti jadi kurang nyaman gitu loh. Jadi Kecuali kayak- kalau memang ada yang mau pembuktian, Nah, itu beda malah nggak lagi. apa-apa, itu beda lagi coy. Hmm. Terus seringnya itu cuma nonton. Terus ada hater lagi mas kayak gini, hater yang apa ya, memang dia itu nggak suka gitu. Nah itu ada itu Sama kepribadian, mungkin pribadi ya, pribadi. ya mbok itu entah faktornya dari dia udah pernah kenal teman atau sesama intok, kita nggak tahu lah ya. Tapi memang kadang malah justru ini sepengalaman saya. Memang kayak yang nyenggol gitu, yang jadi hater, malah justru biasanya kreator sendiri mas, sesama kreator. Lah lucunya tuh yang seperti itu teman-teman. Itu lucu itu, aku jujur aja itu lucu. Dan menurutku orang-orang nggak gitu goblok sih aku bilang. Iya nggak sih? Iya, Goblok sih mas aku bilang itu. sebenarnya nggak penting banget ya. Nggak penting gitu loh. Dan ketika dia berhasil menjatuhkan kita, untungnya dia apa? Nah kan lucu. Kamu dapat untung apa coy? Nah kecuali gini, kecuali kita masa penontonnya ini sama ya kan. Nah kita jatuhin si A, penontonnya otomatis ke Nah saya. itu beda tuh. Beda, itu ada keuntungannya ya kan. Tapi kalau memang udah audiensnya beda ya kan, terus dia menjatuhkan kita, itu untungnya apa? Nah itu memang kadang yang menjadi pertanyaan mereka itu nge-hit itu tujuannya apa gitu loh. Buat apa, tujuannya apa, kenapa merasa tersaingi, kan kita sudah berbeda coy. Nah itu yang lucu itu. Tapi ya begitulah mas, dunia perkonten kreatoran, apalagi kalau kita cuman kreator kecil ya mas. Kita Ya. kecil ya. Kita apalah daya kita ya. Apalah daya kita nggak bisa ngelawan mas, apalagi yang kreatornya udah ratus, udah ribuan, puluh ribu, mungkin 1 juta mungkin mas, ya toh. Ya itu buat apa kamu nyenggol yang kecil men gitu loh. Bodoh namanya itu, goblok, nggak punya kerjaan. Apakah kalian butuh audiens kami? Kan lucu. nggak masuk akal sih mas, gitu aja sih mas. Aku cuma penasaran aja sama Ghoster Semarang ini, karena memang jujur aja men, aku tahu perjuangannya teman-teman di sini seperti apa. Gila ya mas, Ngeri lah. Kalau perjuangan sih, wah ngeri lah. Jadi banyak cerita yang bisa diceritakan sebenarnya, tapi karena kita terhubung durasinya nggak usah lama-lama, terbatas ya. terbatas. Kita lanjut nanti, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi kita lanjut aja mas. Oke? Oke. Siapa tahu nanti bisa camping lagi kayak Wah, sebelum-sebelumnya itu. itu. Tunggu dulu ya. Oke. Tunggu lagi besok ya. Oke, sip. Jadi gitu aja Pokmin malam ini teman-teman. Kita ngobrol sedikit-sedikit aja, nggak usah lama-lama, karena aku pengen mencoba seperti apa rasanya podcast coy. Ya. Gitu ya mas. Itu podcast apa ala kadarnya. Oke, jadi aku Liernawan dan ini Mas Tes Mas TS atau Ghoster Semarang. Oke. See you next content. Coy. Bye-bye. Dadah. Thank you.